rahimahullah menyebutkan bahwasannya apa? Seseorang butuh terhadap ilmu sebagaimana dia apa? Butuh terhadap oksigen untuk bernafas. Ya, maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari yang berbahagia ini untuk bisa mendengarkan qaulullah, begitu juga qaulu rasulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam majelis ilmu kita. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema yang menarik, yaitu tema yang berkaitan, ya, apa temanya? Ada yang tahu? Apa temanya? Ketika hatimu galau. Nah, ini temanya. Itu apa? Ketika hatimu galau. Berarti insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang al-qalb, bicara tentang hati. Ya, galau itu kalau bahasa gaulnya, kalau bahasa formalnya apa? Gundah gulana. Ini ketika hatimu apa? Gundah gulana. Tentunya kita ketahui ayyuhal ikhwah, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan penciptaan kita di dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita berada di dalamnya selama 120 hari, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditetapkan untuk kita yang berkaitan dengan rezeki kita, ajal kita, kebahagiaan kita, begitu juga apa? Kesengsaraan kita, musibah, ujian. Dan ini akan senantiasa membayangi kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya, yakni apa? Dalam masa 40 hari menjadi nutfah, air mani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah dalam masa yang sama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu mudghah." Ya, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging dalam masa yang sama. Maka ketika genap 120 hari, yursilul malaku, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, fayanfukhu fi ruh, kemudian ditiupkan ruh pada janin tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan untuknya 4 hal, bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'id, ditetapkan rizkinya, ajalnya, kesengsaraannya ataupun kebahagiaannya. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya apa? Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti senantiasa akan membayangi dirinya yang namanya apa? Musibah, ujian. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya musibah, bala itu senantiasa apa? Senantiasa ada pada diri seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik musibah itu yang berkaitan dengan jiwa ataupun harta ataupun anak-anak, dan itu akan terus menerus ada pada diri seseorang sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak memiliki satu dosa pun, masya Allah. Ya, maka dari itu musibah dan kita ini adalah dua hal yang gak akan pernah terpisahkan. Setiap orang ketika dia telah mendapatkan musibah kemudian dia berhasil melewati musibah tersebut, maka akan ada musibah berikutnya yang menanti sampai ajal menjemputnya. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita mengingat, karena apapun musibahnya, tidak lain itu merupakan ujian daripada hati yang ada di dalam diri kita. Misalkan seseorang terkena ujian, ya,
tidak memiliki kedua mata, atau dicabut nikmat kaki pada dirinya, atau dicabut nikmat harta pada dirinya, atau dicabut ya nikmat dia memiliki anak atau memiliki orang tua, kehilangan. Pada hakikatnya ujian itu adalah ujian yang ada di dalam hati. Bukan pada hartanya, bukan pada jasadnya, bukan pada orang yang terdekatnya. Tetapi apa? Ujian itu adalah ujian yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji iman seseorang, di mana iman itu tempatnya adalah di dalam hati. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memperhatikan hal ini kepada para sahabatnya. Beliau senantiasa membahas tentang permasalahan hati. Kenapa? Karena hati inilah yang akan menjadi raja bagi tubuh kita. Hati inilah yang akan menjadi penentu apakah kita akan beramal dengan amalan kebaikan atau kita akan beramal dengan amalan keburukan. Ketika musibah itu datang di hadapan kita, ya, apapun itu musibahnya, maka hati ini yang akan menjadi penentu. Apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau kita menjadi orang yang fajir. Kenapa? Karena hati ini layaknya raja. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan bahwasannya apa? Ya, bahwasannya fa innal qalba malik. Hati ini adalah raja, wal a'dha'u. Adapun sendi-sendi ini, anggota tubuh kita ini adalah junuduh, yakni tentaranya. Kata beliau, fa inna khabithal malik khabithal junuduh. Kalau misalkan rajanya buruk, maka tentaranya pun akan buruk. Maka dari itu Nabi SAW menerangkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam setiap jasad, di dalam setiap jiwa itu terdapat mudghah, yakni segumpal daging. Idza salahat, kalau misalkan segumpal daging itu baik, salahal jasadu kulluhu, maka jasadnya akan baik semuanya. Wa idza fasadat, akan tetapi kalau segumpal daging itu jelek, ya maka apa? Maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuhnya itu akan menjadi jelek. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wahyal qalb, ketahuilah dia itu adalah hati. Maka dari itu seseorang ketika dia terkena musibah, maka rasa yang dia sakiti atau yang dia rasakan sakit itu adalah apa? Hatinya. Ya. Seorang apapun musibahnya, mau itu harta, kehilangan seseorang, atau hilangnya nikmat tangan, ataupun yang semisalnya dari anggota tubuhnya, yang paling merasakan sakit itu adalah apa? Hati. Maka ketika musibah itu datang, maka hati ini akan menjadi tidak tenang. Ya. Dia ditipu oleh temannya, disakiti oleh orang yang dia cintai, maka yang akan merasakan sakitnya itu adalah apa? Hati. Maka dari itu menjaga hati ini merupakan perkara yang sangat penting. Ketika seseorang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala hilangkan sebagian rizkinya untuk dirinya, nikmatnya untuk dirinya, maka hal yang pertama kali yang harus dia jadikan perhatian itu adalah apa? Menjaga hatinya. Jangan sampai hatinya ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, kemudian apa? Condong kepada hawa nafsu. Karena ketika hati itu condong kepada hawa nafsu, maka pastilah jasadnya, tubuhnya akan melakukan suatu kejelekan. Dan ini akan merugikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk apa? Untuk berbuat kejelekan. Maka dari itu ketika seseorang dia mendapati suatu musibah, jangan sampai hatinya tersebut gundah gulana sehingga akhirnya apa? Mengikuti hawa nafsu. Yang dimana ini menyebabkan dia akan berpaling dari jalan yang lurus. Dan ini kebiasaan orang. Ya, orang kalau misalkan dia nggak kuat, dia nggak jaga hatinya, dia kena musibah, maka pikiran yang ada di dalam dirinya itu apa? Mengikuti hawa nafsu. Maka ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka pastilah dia akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit hingga akhirnya dia tersesat, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzu billah.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Daud alaihi salam sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya surat Sad ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti al-hawa, hawa nafsumu, fayudhillaka an sabilillah, sehingga menyebabkan engkau berpaling dari jalan Allah, Maka ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah memberikan kepada kita ujian, ingat yang harus kita jaga itu adalah apa? Hati kita. Jangan sampai hati ini terprovokasi mengikuti hawa nafsu sehingga akhirnya apa? Kita berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa membendung ujian itu dan kita kalah sehingga kita akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa? Ketika seseorang dia mendapatkan ujian, suatu musibah, dia harus perhatikan hatinya, bukan hanya sekedar dari hawa nafsunya, tetapi dia juga harus memperhatikan hatinya. Jangan sampai hatinya itu terjerat dengan tipu daya syaitan. Karena ketika seseorang dia mendapatkan musibah, syaitan akan senantiasa datang kepadanya. Baik syaitan minal jin ataupun syaitan minal ins akan datang kepada dirinya, merayu dirinya, menjerat dirinya untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya seseorang ketika dia mendapatkan suatu musibah, tetapi dia nggak memperhatikan hatinya, dia nggak memperhatikan keadaan hatinya. Kalaupun dia berhasil menahan dirinya dari hawa nafsu, maka akan ada ujian. Dari apa? Dari syaitan minal ins ataupun jin. Syaitan dari kelompok manusia ataupun jin yang akan senantiasa menjerat dirinya, memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan sampai kalian mengikuti jerat-jeratnya syaitan, langkahnya syaitan. Ketika apa? Ketika musibah itu datang pada dirimu, jaga hatimu jangan sampai condong kepada apa yang dibisikkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa man yattabi khutuwati syaitan." Maka barang siapa yang dia mengikuti khutuwatu syaitan, mengikuti langkahnya syaitan, tipu dayanya syaitan, rayuannya syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu senantiasa memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Ketika seseorang dia mendapatkan musibah, di mana musibah ini membuat hatinya menjadi gundah gulana, membuat hatinya menjadi galau, membuat hatinya menjadi tidak karuan, maka ingat, jaga hati itu jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Jaga hati itu jangan sampai mengikuti khutuwatu syaitan. Jangan sampai dia mengikuti langkah-langkah syaitan sehingga dia terjatuh ke dalam perkara yang fahsya wal munkar wa iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita ketika musibah itu datang, kita jaga hati kita. Dengan apa kita menjaga hati kita? Pertama, ketika musibah itu datang, cara kita menjaga hati kita agar tidak terayu dengan hawa nafsu kita, agar hati itu tidak terjatuh ke dalam jerat-jerat syaitan. Kita menjaga hati kita yang pertama ketika musibah itu datang. Dengan apa? Al-ikhlas. Ikhlas. Apapun itu musibahnya, maka hendaknya kita senantiasa untuk bisa ikhlas. Apa maknanya ikhlas di sini? Yaitu maknanya adalah apa? Kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan. Ketika ada orang datang kepada kita, menipu kita, membawa pergi harta kita atau harta benda kita apapun itu, ya, maka yang harus dilakukan oleh seseorang yang pertama itu apa? Dia bisa mengikhlaskannya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengikhlaskannya, maka apa? Maka pastilah hatinya akan terus gundah gulana. Ya. Meskipun apa? Meskipun seseorang dia sudah mendapatkan ganti yang lebih baik, tapi kalau dia nggak bisa ikhlas, maka apa? Dia pasti akan gundah gulana. Ya. Contoh misalkan orang nggak bisa ikhlas, ya dia diambil uangnya oleh temannya. Kemudian ada saudaranya bilang, sudah nggak apa-apa, nggak usah marah, saya ganti uangnya.
Kalau dia nggak bisa ikhlas, masih simpan nggak dendamnya? Masih simpan. Gundah gulana nggak setiap hari? Gundah gulana. Ketika dia bertemu dengan temannya, kira-kira hatinya akan menjadi sakit tidak? Sakit. Tetapi seseorang ketika musibah itu datang, dia bisa ikhlas karena Allah. Meskipun nggak ada orang yang mengganti apa yang hilang dari dirinya, dia bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Seseorang oleh temannya, misalkan dia dicela, dizalimi, dia ikhlaskan itu semua karena Allah. Dia ikhlaskan itu. Dia lupakan, dia hilangkan. Ya. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dari itu ciri orang yang ikhlas ketika dia menghadapi musibah, untuk menjaga hatinya agar tetap bersih, tidak gundah gulana, tidak sakit, yaitu apa? Yaitu dia senantiasa mengatakan kalimat tarji'. Kalimat apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah. Ini apa? Fabashiril sabirin. Beri kabar kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, di mana mereka adalah orang-orang yang ketika tertimpa kepada mereka satu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa? Mereka akan mengatakan innalillah, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah, dan segala sesuatu itu pasti akan kembali kepada Allah, dan inilah yang disebut sebagai ikhlas. Ya. Seseorang dia kehilangan orang yang dicintai, dikhianati oleh orang yang paling dia cintai, kemudian setelah itu apa? Dia ikhlas. Ya. Dia kembalikan segala urusannya kepada Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tenang hidupnya. Berbeda dengan orang yang apa? Orang yang tidak bisa ikhlas. Orang yang tidak bisa ikhlas itu biasanya apa? Orang tersebut tidak akan pernah bisa untuk menerima takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Allah berikan musibah, kemudian apa? Dia nggak bisa ikhlas. Dia pasti akan apa? Ya, dia pasti akan merasa di dalam hatinya gundah gulana yang berkepanjangan. Kenapa? Tidak bisa menerima takdir buruk yang dia hadapi. Kenapa saya kok bisa mendapatkan takdir ini? Kenapa saya bisa mendapatkan keadaan ini? Terus dipikir. Sampai akhirnya justru malah apa? Membuat badannya lemah dan jatuh sakit. Kenapa? Karena dia nggak bisa menerima takdir Allah. Seandainya saya nggak begini, seandainya saya nggak begitu. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Ini sering seperti ini. Ya. Seseorang mungkin dia usaha, kemudian qadarullahu masyafa'ala bangkrut. Qadarullahu masyafa'ala, mungkin dia juga punya pegawainya diperintahkan sesuatu. Qadarullahu masyafa'ala, hilang barangnya ataupun apapun itu musibahnya. Kalau dia nggak bisa ikhlas, dia akan mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa ikhlas dengan takdir Allah yang Allah tetapkan kepada dirinya. Dia akan terus berpikir, dia akan terus memikirkan musibah itu terus menerus, dan ini akan menyebabkan hidupnya menjadi sempit, gundah gulana. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in asabaka syai'un, kalau kalian tertimpa sesuatu dari suatu musibah, wala taqul, jangan sampai kalian mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan sampai kalian mengatakan, aduh seandainya aku dulu melakukan ini dan itu, atau aku sebelumnya melakukan ini dan itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini menyebabkan dia menjadi tidak ikhlas. Dengan apa? Dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin qul, akan tetapi katakanlah qadarullahu ma syaa fa'alah. Ini apa? Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu, wa ma syaa fa'alah. Ini apa? Sesuai dengan kehendaknya, masyaallah. Maka dari itu seseorang ketika dia mendapati suatu musibah, kemudian apa? Kemudian dia sampai saat ini belum bisa berpaling untuk memikirkan musibah yang menimpa dirinya,
maka hal yang pertama yang harus dia lakukan apa? Ikhlaskan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia pikirkan lagi, sudah hilangkan dari pikiran kita. Dengan apa? Dengan ikhlas, kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Agar apa? Agar kita tidak terkena bujuk rayunya syaitan, agar kita tidak terjatuh ke dalam hawa nafsu. Maka dari itu seseorang yang bisa memaafkan ketika dia mendapatkan kezaliman dari saudaranya, kemudian dia langsung bisa memaafkan. Orang yang seperti ini adalah orang yang senantiasa bisa ikhlas di dalam menghadapi musibah. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu itu tidak terjadi kecuali karena sebab apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu mudarat yang tertimpa pada dirinya kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu manfaat yang ada pada dirinya melainkan itu karena sebab Allah yang memberikannya. Tidak ada sesuatu yang hilang dari dirinya melainkan apa? Itu karena sebab takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu orang-orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang terselamatkan dari bujuk rayunya syaitan. Kenapa? Karena biasanya orang yang gak ikhlas dia akan menjadikan apa? Menjadikan perbuatan buruknya itu apa? Seolah-olah itu menjadi sebuah pembenaran dirinya ketika dia terkena suatu musibah atau suatu kezaliman. Ya, contoh yang paling ini apa? Ya, orang misalkan mau usaha bangkrut atau dia punya hutang, akhirnya apa? Melakukan riba. Ya. Maka dia akan melakukan pembenaran. Ini darurat saya melakukan riba. Nah, inilah syaitan. Tetapi orang-orang yang ikhlas, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan terkena bujuk rayunya syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, Rabbi, wahai Rabbku, bima aghwaytani. Karena sebab engkau telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan memalingkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus dengan apa? Dengan menghiasi perbuatan buruknya dengan kebaikan. Kemudian kata iblis, wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan memalingkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang bisa ikhlas. Masya Allah. Maka dari itu kalau misalkan ada satu musibah di dalam kehidupan kita, segera kita jaga hati kita. Jangan sampai hati ini mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai hati ini mengikuti langkah-langkah syaitan sehingga justru kita terjatuh ke dalam kejelekan. Tetapi apa? Ikhlaskan segala sesuatu itu. Semua datangnya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan apa? Semua karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seseorang dia mendapati ujiannya, musibahnya, kemudian yang harus dia lakukan setelah dia bisa mengikhlaskan musibah yang menimpa dirinya sehingga itu menjaga hatinya untuk bisa senantiasa tetap berada di dalam keimanan. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu adalah at-tawakkal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hal yang paling sulit terutama di zaman kita ini. Yaitu apa? Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah ketika musibah itu datang. Kebanyakan kita kalau misalkan tertimpa suatu musibah, kehilangan, ya, sedikit sekali kita yang apa? Bertawakal langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita yang dipikirkan apa? Oh, saya kayaknya harus datang ke si fulan nih, minjem uang ke si fulan. Oh, saya kayaknya harus datang ke sana nih untuk minta bantuan dan pertolongan dari dia. Sedikit sekali dari kita yang apa? Yang ketika tertimpa musibah, kemudian dia langsung apa? Dia langsung mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedikit sekali. Sedikit sekali dari kita yang ketika tertimpa suatu musibah kemudian apa? Dia katakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sedikit sekali. Padahal apa? Seseorang kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar untuk dirinya. Sehingga apa? Orang yang dia bertawakal kepada Allah,
Dia yakin, dia tahu kalau Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang telah diambilnya dengan sesuatu yang lebih baik. Akan melindungi dirinya, akan mencukupkan dirinya, maka akan menjadi tenang hatinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mencukupkannya. Yakni mananya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga hatinya orang tersebut akan tenang. Tetapi orang yang nggak bertawakal kepada Allah, hatinya akan terus gundah gulana. Musibah pagi sampai sebulan, 2 bulan dia akan mikirkan musibah tersebut sampai dia nggak bisa tidur, sampai dia nggak mau makan. Kenapa? Karena kurang tawakalnya kepada Allah. Kepada Allah dia mikirin tuh gimana caranya, solusinya untuk saya bisa keluar dari masalah ini. Nggak tenang hatinya. Kenapa? Karena dia belum menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Tawakalnya itu cuma hanya di lisan, tetapi hatinya apa? Tetap gundah gulana. Orang kalau nggak bisa tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka apa? Maka pasti setiap detik dia akan memikirkan musibah yang menimpa dirinya. Dia akan memikirkan gimana caranya saya bisa selamat dari musibah ini. Gimana caranya saya bisa melewati musibah ini. Gimana caranya saya bisa untuk keluar dari musibah ini. Tetapi seseorang yang ketika dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka apa? Maka dia tidak akan menjadi gundah gulana hatinya. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kecukupan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan nikmat kepada dirinya. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka kalian pasti akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam permasalahan rizki. Ya. Orang misalkan ya dompetnya hilang, ya, atau misalkan bangkrut, nggak punya uang sama sekali, bingung malam besok makan apa, ya, nggak bisa tidur malam sehingga paginya akhirnya sakit, nggak bisa bekerja juga, nggak bisa mencari uang juga, pikirannya kacau. Karena sebab apa? Kurang tawakalnya kepada Allah. Tetapi kalau seseorang dia tawakalnya kepada Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah, kuat tawakalnya, ketika dia tidak memiliki apapun di hari ini, dia nggak akan mikirkan oh besok gimana rizkinya. Dia nggak akan mikirin aduh gimana anak saya nanti sekolah, gimana keluarga saya besok makan apa, nggak akan mikirkan. Melainkan apa? Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan dirinya ketika apa? Ketika dia bertawakal kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi. Ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendakwahkan tauhid, kemudian ditangkap oleh kaumnya, diikat, dipasang di bawahnya, diletakkan kayu bakar, kemudian apa? Dinyalakan api. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin tidak api itu akan menjadi dingin, tidak membakar dirinya kalau dia nggak memiliki tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Tapi coba kalau kita, ya, jangankan apa? Jangankan diikat, dibakar, ya, digodain sama istri aja, sutil habis kena minyak goreng dikirin aja dah, takut, ya. Itu kita, ya. Tetapi orang yang tawakal, dia nggak akan takut. Kenapa? Karena dia tahu yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mengangkat mudarat itu hanya Allah. Segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap masalah musibah jalan keluar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Insyirah, ya,
Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Ini maknanya apa? Jangan khawatir. Di setiap satu musibah itu akan selalu banyak kemudahan, banyak jalan keluar. Ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Jalani saja hidup ini. Jangan dipersulit. Seseorang kalau dia sudah terkena musibah, ya maka apa? Tawakal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, ikhlaskan. Dan ciri orang yang bertawakal itu apa? Yaitu setelah dia bertawakal kepada Allah, maka dia tidak apa? Dia tidak akan memikirkan musibah yang menimpanya. Dia bisa ikhlas. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika seseorang dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjaga hatinya agar senantiasa lurus, istiqamah, tenang, tidak galau, tidak gundah gulana. Setelah dia ikhlaskan musibah yang menimpanya, kemudian dia menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga yang harus seseorang lakukan dalam rangka menjaga hatinya, yaitu apa? As-sabru, sabar. Dan ini merupakan buah daripada keikhlasan, dan ini juga merupakan buah daripada tawakal. Seseorang gak akan pernah bisa sabar menghadapi ujian sampai dia ikhlas terhadap ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Seseorang dia gak akan bisa sabar ketika menghadapi musibah kecuali kalau dia telah menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk senantiasa kita bisa sabar ketika apa? Ketika musibah itu datang. Dan ciri orang yang sabar, kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kabar gembira. Allah akan gantikan apa yang terjadi pada dirinya itu dengan sesuatu yang lebih baik di dalam perkara dunia ataupun di dalam perkara akhirat. Cirinya apa orang yang sabar? Sebagaimana tadi telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-156, yaitu apa? Fabashiril sabirin, kabarkan kepada orang-orang yang sabar. Itu apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini apa? Orang yang sabar itu adalah orang apa? Orang yang bisa mengikhlaskan musibah. Ya. Maka kalau misalkan kita belum sabar ketika ada musibah, pulang ke rumah masih marah-marah sama istri, ya, bercandain sama temannya sedikit, marah-marah karena lagi ada musibah, berarti ini menunjukkan apa? Kita belum ikhlas. Sehingga apa? Belum bisa sabar. Ya, karena sabar ini merupakan buah daripada ikhlas, dan sabar ini sangat penting. Ya. Karena sabar ini merupakan sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman ketika musibah itu datang, cirinya orang beriman, dia nggak akan galau, dia nggak akan gundah gulana. Dia nggak akan setiap hari, aduh kenapa ada musibah, nggak akan. Ya. Orang yang beriman, yang memiliki keimanan, dia ikhlas terhadap musibah yang menimpa dirinya, dia bertawakal kepada Allah sehingga muncul sifat sabarnya. Dan ini merupakan ciri daripada orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala sesuatu dari urusannya itu dia anggap sebagai suatu kebaikan. Ya. Ini maknanya apa? Dia nggak mikirin sudah. Ini orang yang beriman. Ketika ada musibah, semua yang ada pada hidupnya, perkara yang terjadi di dalam hidupnya, dianggap sebagai baik saja. Mau itu ni'mah, mau itu musibah. Hatinya nggak akan gundah gulana. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Gak ada yang bisa mencapai derajat ini kecuali dia adalah orang yang beriman. Itu apa? Orang yang memiliki kesabaran ketika diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara. Kalau misalkan Allah berikan kepada dirinya nikmat, dia bersyukur. Ini cirinya orang beriman. Itu apa? Dia qanaah, bersyukur. Dia nggak apa? Dia nggak merasa kurang, dia juga nggak merasa apa? Ingin sesuatu yang lebih. Melainkan apa? Dia bersyukur. Dia nggak kufur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra. Ini kalau misalkan menimpa kepada dirinya dharra, itu apa? Musibah, kesempitan.
sabara fakana khairan lah. Dia akan sabar fakana khairan lah. Seolah-olah itu adalah suatu hal yang baik, biasa saja. Nah, ini ciri orangnya apa? Ciri orang yang sabar, ciri orang yang beriman. Ketika dia mendapati suatu musibah di dalam kehidupannya, ya sudah, adanya musibah atau tidak adanya musibah, ya apa? Sama saja keadaan hatinya. Maka seseorang ketika dia mendapati musibah, kalau dia ingin menjaga hatinya agar tidak gundah gulana, hendaknya dia untuk apa? Untuk senantiasa bisa menghadirkan kesabaran. Dan sabar ini muncul ketika apa? Muncul ketika di awal kali terjadinya musibah. Ya. Hilang, sudah langsung alhamdulillah. Ya, segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sabar, sudah hilang, lupakan. Ya, jangan marah, jaga hati, jangan sampai menyalahkan orang lain. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Orang yang sabar kalau dia mendapati suatu musibah, dia nggak akan menyalahkan orang lain, melainkan apa? Dia hanya akan menyalahkan dirinya sendiri. Oh, mungkin ada satu ketaatan yang saya tinggalkan. Oh, mungkin ada satu kemaksiatan yang saya terjatuh ke dalamnya. Oh, mungkin ada satu kezaliman yang saya lakukan sehingga Allah memberikan saya musibah. Sehingga akhirnya apa? Dia bisa sabar, dia bisa ikhlas. Tetapi orang yang nggak sabar ketika dia mendapati suatu musibah, maka apa? Dia akan marah-marah, dia akan menyalahkan orang yang ada di sekitarnya, wa'iyadzubillah, sampai dia menyalahkan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iyadzubillah. Ini karena sebab apa? Tidak sabar. Sehingga orang yang nggak bisa sabar, hidupnya pasti tidak akan tenang. Dia akan terus menerus dihantui oleh rasa gundah gulana karena musibah yang menimpanya. Dia akan terus kesal. Sampai apa? Sampai dia bisa sabar. Dan seorang nggak akan pernah bisa sabar sampai dia bisa mengikhlaskan dan sampai dia bisa bertawakal. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Hendaknya kalian meminta pertolongan kepada Allah bis-sabr, dengan kesabaran. Agar apa? Agar hati ini menjadi tenang. Karena hati ini merupakan raja. Kalau dia nggak tenang, maka apa? Maka anggota tubuh ini semuanya akan menjadi sakit. Kalau hati nggak tenang, tidur nggak bisa, makan rasa tak enak, jalan juga malas. Kenapa? Karena sebab hatinya itu tidak tenang. Maka dari itu seseorang yang terkena atau tertimpa musibah, maka hal yang harus dia jaga untuk menjaga hatinya agar tetap tenang, agar tidak gundah gulana, yaitu apa? Dia senantiasa bisa menghadirkan kesabaran. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, seseorang yang ketika dia ditimpa suatu musibah, untuk menjaga hatinya agar tidak senantiasa gundah gulana terus menerus, selain dia ikhlas, tawakal, as-sabru, sabar, yang keempat apa? Hifdzul lisan. Dia menjaga apa? Dia menjaga lisan. Ini perkara yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena lisan ini menjaga lisan ini merupakan bagian daripada keimanan. Seseorang dia tidak akan pernah lurus hatinya karena iman di dalamnya sampai lurus lisannya. Berarti maknanya apa? Orang kalau dia terkena musibah kemudian dia marah-marah, dia membentak, dia nggak bisa jaga lisannya. Maka apa? Maka ini akan menyebabkan hatinya terus akan menjadi apa? Gundah gulana. Kenapa? Iman itu tidak akan lurus di dalam hatinya. Tetapi seseorang yang ketika dia ditimpa suatu musibah, dia bisa menjaga lisannya, maka akan lurus imannya, akan lurus hatinya. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Imannya seseorang nggak akan lurus sampai apa? Sampai hatinya lurus. Kemudian kata Nabi SAW, wala yastaqimu qalbuh. Hatinya nggak akan lurus hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya itu lurus. Maka dari itu ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi,
Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah?" Apa itu keselamatan? Apa kata Nabi SAW? "Amsik alaika lisanak." Keselamatan itu adalah ketika engkau bisa menjaga lisanmu. Seseorang kalau dia terkena suatu musibah, hatinya gundah gulana, dan biasanya hati gundah gulana ini akan menyebabkan dia menjadi apa? Emosi, mengikuti hawa nafsu. Kalau dia realisasikan dengan perkataannya yang kasar, keras, mencaci, maka dia tidak akan pernah selamat. Tetapi seseorang ketika dia gundah gulana, ketika dia marah, kemudian dia apa? Dia diam, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dia akan mendapatkan nikmat. Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau misalkan mereka sedang marah, maka hendaknya apa? Diam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau ada salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Kenapa? Karena ketika dia bicara dalam keadaan dia marah, maka apa? Maka bisa jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak baik, bukan justru menjadi baik masalah yang dia hadapi, malah justru bisa menjadi lebih buruk. Ya. Maka dari itu hal yang harus kita perhatikan ketika musibah itu datang pada diri kita, yaitu apa? Kita jaga lisan kita, diam. Ya. Menjaga lisan. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, ketika seseorang dia mendapati suatu musibah, maka yang hendak dia lakukan yaitu apa? Tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai seorang ketika dia terkena suatu musibah kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Aduh, Allah sudah meninggalkan aku ini. Ya, gimana ini ya? Aku diberikan musibah seperti ini. Oh ya, ya. Tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun apa? Kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Hati kita tetap tenang. Kenapa? Karena ketika seorang dia berprasangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama dengan dirinya. Dia merasa tenang. Kenapa? Karena dia masih memiliki pelindung. Sehingga apa? Sehingga hatinya menjadi tenang. Orang yang nggak tenang itu karena apa? Karena ketika dia terkena suatu musibah, dia nggak bisa berprasangka baik kepada Allah, seolah-olah apa? Dia menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Ya, padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa ada bersama dengan prasangka hambanya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku sesungguhnya senantiasa berada di dalam prasangka hambaku dan aku senantiasa bersamanya jika dia mengingatku. Maka dari itu seseorang ketika dia tertimpa suatu musibah, jangan sampai dia berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Meskipun dia dalam keadaan yang tidak baik, tetap berprasangka baik kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, mewanti-wanti kepada para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian mati, sungguh-sungguh jangan sampai salah seorang di antara kalian mati, illa wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali dia dalam keadaan apa? Selalu berprasangka baik kepada Allah, terus berprasangka baik. Apapun itu musibahnya tetap berprasangka baik kepada Allah. Dan begitu juga apa? Tetap menjaga prasangka baik kepada apa? Kepada orang lain. Karena ini kebiasaan kita, kalau misalkan kita terkena suatu musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, maka biasanya akan muncul bisikan-bisikan di dalam hati kita untuk apa? Berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, motor hilang, kayaknya dia nih komplotannya nih, ya. Kemudian ya ada temannya, mungkin dia dengar kabar temannya nggak suka sama dia, nggak tegur-teguran, ya ketika temannya itu lagi bicara sama orang lain, muncul prasangka, jangan-jangan dia lagi gibahin saya nih. Tenang nggak hatinya? Nggak tenang. Ya.
Pasti nggak tenang orang yang di dalam hatinya itu selalu ada prasangka buruk. Maka dari itu ketika musibah itu datang, yang harus dilakukan oleh seseorang, dia hilangkan prasangka. Baik prasangka buruk kepada Allah, begitu juga prasangka buruk kepada manusia. Nah, ini perkara yang sangat penting. Ya. Kalau misalkan dia diuji dengan sesuatu, hendaknya dia tetap berprasangka baik kepada siapapun. Kenapa? Karena yang namanya prasangka buruk itu tidak akan pernah bisa membawa kita kepada suatu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya yang namanya prasangka itu tidak sama sekali ya sedikit pun berguna untuk apa? Mendapatkan suatu kebenaran. Ya, maka jangan sampai seseorang ketika dia ditimpa suatu musibah, dia malah justru membiarkan hatinya berlalut di dalam prasangka. Karena yang namanya prasangka ini merupakan apa? Merupakan perkataan yang paling dusta. Ketika seseorang dia berprasangka kepada saudaranya, maka apa? Ya, maka ini merupakan perkataan yang paling dusta. Jadi maknanya apa? Tidak sama sekali ada kebenaran di dalamnya. Dan justru malah apa? Membuat dirinya menjadi apa? Menjadi gundah gulana. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu adh-dhann, hendaknya kalian menjauhi yang namanya prasangka buruk. Fa inna dhann akdzabul hadits, karena yang namanya prasangka buruk itu merupakan sedusta-dustanya perkataan. Kalau kita ditimpa suatu musibah, sudah. Kalau muncul prasangka, hilangkan. Ya. Kenapa? Karena apa? Ini yang menyebabkan hati menjadi gundah gulana. Ya, hendaknya kita ketika ditimpa suatu musibah, maka hendaknya apa? Kita tetap berprasangka baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Agar apa? Agar hati kita ini menjadi tenang, tidak berprasangka. Ya. Ini yang kelima. Sudah masuk surga? Sudah ya? Sudah. La haula wala quwata illa billah. Masih ada sebenarnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita cukupkan sampai di sini 5 hal yang hendaknya kita perhatikan ketika apa? Ini ketika kita ditimpa suatu musibah agar hati ini tidak menjadi gundah gulana, yaitu yang pertama hendaknya kita bisa mengikhlaskan musibah tersebut. Yang kedua hendaknya kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Dan yang ketiga hendaknya kita untuk sabar di dalam menghadapi musibah tersebut. Kemudian kita menjaga lisan kita. Dan yang kelima yaitu apa? Kita senantiasa berprasangka baik. Jangan sampai muncul prasangka buruk. Adapun yang berikutnya mungkin kita bisa bahas pada